Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jiva Febriani, mahasiswi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, jurusan Analis Kesehatan, program studi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Secara umum, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia memuat hal-hal dasar dalam penulis, di antaranya tentang pemakaian huruf, penulisan kata, dan juga pemakaian tanda baca. Di dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dijelaskan tentang penggunaan atau pemakaian huruf abjad, huruf vokal, yaitu A, I, U, E, dan O, pemakaian huruf konsonan, pemakaian huruf diftong, yaitu gabungan dua huruf hidup, contohnya AI, UI, dan EI. Pemakaian huruf gabungan dari huruf konsonan, yaitu gabungan dua huruf mati, contohnya seperti KH, NY, dan SY. Selanjutnya adalah pemakaian huruf kapital. Nah, kebanyakan orang menggunakan huruf kapital itu pasti salah loh teman-teman. Jadi gimana sih penggunaan huruf kapital yang benar? Penggunaan huruf kapital mempunyai aturan-aturan. Penggunaan huruf kapital dipakai untuk huruf pertama awal kalimat. Contohnya adalah kalimat pada suatu hari. Huruf P pada kata pada dituliskan dengan huruf kapital dikarenakan P adalah sebuah awal kalimat. Selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital untuk huruf pertama nama orang. Contohnya adalah Jiva Febriani. Huruf J dan huruf F dituliskan menggunakan huruf kapital dikarenakan huruf J dan huruf F adalah sebuah huruf pada awal kalimat. Selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital digunakan untuk huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan membeli tas lagi? Nah, huruf K pada kutipan kapan membeli tas lagi menggunakan huruf kapital dikarenakan kalimat kapan membeli tas lagi adalah sebuah petikan langsung. Tapi ingat ya teman-teman, penggunaan huruf kapital tidak digunakan untuk nama jenis, satuan ukuran, kata yang bermakna anak dari, serta tugas. Contoh dari nama jenis yaitu Septi memelihara ikan mujair. Nah, pada huruf M dalam kalimat mujair dituliskan bukan dengan huruf kapital dikarenakan mujair adalah sebuah nama jenis. Selanjutnya adalah contoh ibu membeli lampu 5 volt. Huruf V pada kata-kata volt tidak dituliskan dengan huruf kapital dikarenakan volt adalah salah satu dari satuan ukuran. Kemudian penggunaan huruf kapital tidak digunakan untuk kata yang bermakna anak dari. Contohnya adalah Fatimah binti Zailani. Kata-kata binti, huruf pertamanya tidak menggunakan huruf kapital dikarenakan binti adalah kata-kata yang bermakna anak dari. Selanjutnya adalah kata tugas. Contohnya mutiara dari selatan. Huruf D dari kata dari tidak dituliskan dengan huruf kapital dikarenakan kata-kata dari tersebut adalah menggambarkan sebuah kata tugas. Next, penggunaan huruf kapital digunakan untuk huruf pertama nama dari agama, dari kitab suci, dari Tuhan, gelar kehormatan, gelar keturunan, gelar akademik, jabatan, pangkat, instansi tempat.
bangsa, suku bangsa, tahun, bulan, hari, bahasa, peristiwa sejarah, hari raya, negara, lembaga, badan organisasi, dokumen, judul buku, judul karangan, judul artikel, judul makalah, majalah, surat kabar, hubungan kekerabatan, dan geografis. Tapi teman-teman, penggunaan huruf kapital tidak digunakan pada huruf pertama nama geografis apabila itu adalah sebuah nama jenis ataupun nama diri. Contohnya adalah berenang di danau. Kata-kata danau tidak berawalan dengan huruf kapital dikarenakan danau adalah sebuah nama diri. Selanjutnya adalah contoh kata jeruk Bali. Meskipun kata-kata Bali adalah sebuah tempat, namun pada kalimat jeruk Bali, kata-kata Bali menunjukkan sebuah nama jenis. Maka dari itu, huruf B pada kata Bali tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya adalah penggunaan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dari tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya adalah penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Selain pemakaian huruf, ada juga penulisan kata, yaitu kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Selanjutnya adalah penulisan kata berimbuhan. Untuk imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya adalah penulisan kata bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Selanjutnya, penulisan kata gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis dengan terpisah. Kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Selanjutnya ada penulisan kata penenggalan kata. Kemudian penulisan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya adalah penulisan kata pada partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya adalah penulisan kata singkatan dan akronim. Sebelumnya, apa sih perbedaan singkatan dan akronim? Perbedaan singkatan dan akronim yaitu terletak pada pelafalannya loh teman-teman. Apabila pada singkatan pelafalannya menggunakan per huruf,
Contohnya yaitu NKRI. NKRI adalah singkatan dari N negara, K kesatuan, R Republik, dan I Indonesia. Disingkat dengan NKRI. Sedangkan akronim pelafalannya dalam suku kata. Contohnya adalah Bulog atau Badan Urusan Logistik. Kemudian penulisan kata angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, maka susunan kalimatnya diubah. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis bagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Yang kelima adalah angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, ataupun kamar. Selanjutnya, penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis merangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Selanjutnya penulisan kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, yang ketiga dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah pemakaian tanda baca. Yang pertama, pemakaian tanda baca titik. Nah, biasanya tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar ataupun daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan juga tempat terbit. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Dan selanjutnya pemakaian tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk ataupun kalimat setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Selanjutnya adalah pemakaian tanda titik dua. Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya adalah kalimat sebagai berikut. Mereka memerlukan perabot rumah tangga. Tanda titik dua, kursi, meja, dan lemari. Nah, pada kalimat tersebut mengandung suatu pernyataan lengkap yang diikuti dengan penjelasan atau pemerincian. Jadi, menggunakan tanda titik dua. Selanjutnya, yang kedua adalah tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, pada kalimat tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri sebuah pernyataan.
jadi tidak menggunakan titik dua, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Contohnya adalah seperti berikut: Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. Nah, pada kalimat tersebut memerlukan tanda titik dua dikarenakan ungkapan tersebut masih memerlukan sebuah pemerincian, seperti ketua. Siapa sih nama ketuanya? Lalu dirincikan dan dijelaskan setelah tanda baca titik dua. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya adalah Ibu, bawa koper ini, Nak. Amir, baik, Bu. Nah, sebuah dialog tersebut sesudah menunjukkan pelaku maka digunakan tanda titik dua. Selanjutnya adalah tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya adalah Pedoman Umum Pembentukan Istilah Jakarta, titik 2, Pusat Bahasa. Selanjutnya adalah pemakaian tanda baca tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya adalah anak-anak. Pengulangan kata anak membutuhkan sebuah tanda hubung menjadi anak-anak. Yang ketiga adalah tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf. Contohnya adalah tanggal 11, bulan 11, tahun 2013. Untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun tersebut membutuhkan tanda baca tanda hubung. Selanjutnya adalah tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya adalah berevolusi. Selanjutnya adalah pemakaian tanda baca tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Yang selanjutnya pemakaian tanda baca tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Nah, pada akhir kalimat tersebut dibutuhkan kalimat tanya agar mempertegas sebuah pertanyaan. Nah, yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 50. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Tanda tanya dalam kurung. Pada kalimat tersebut ada tanda tanya dalam kurung dikarenakan kalimat Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 itu belum dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, penggunaan tanda baca tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya adalah kalimat alangkah indahnya taman laut di Bunagan. Pada kalimat tersebut termasuk kalimat ungkapan
Maka dari itu, dalam sebuah akhir kalimat tersebut menggunakan tanda baca tanda seru. Yang selanjutnya adalah penggunaan tanda baca tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Catatan penggunaan tanda elipsis yaitu: yang pertama, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Selanjutnya, penggunaan tanda baca tanda petik. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Selanjutnya adalah penggunaan tanda baca tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Selanjutnya, penggunaan tanda baca tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian untuk kalimat. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Selanjutnya adalah penggunaan tanda baca tanda kurung siku. Yang pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Selanjutnya, pemakaian tanda baca tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. Yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Selanjutnya adalah penggunaan tanda baca tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Oke, selesai untuk pembahasan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata ataupun perbuatan yang salah dalam penyampaian materi tadi, memaafkan ya teman-teman, karena kiranya cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.